Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Makasih. Bismillah, hai semuanya, ketemu lagi dengan Umi Ona Family. Apa kabar teman-teman? Semoga keadaan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada ya. Oh ya teman-teman, kali ini ku awali aktivitasku dengan beraktivitas di dapur. Seperti biasanya ya, aku mengawalinya dengan mencuci piring. Kebetulan cucian piringku ini lumayan banyak ya teman-teman ya, karena semalam itu aku nggak sempat cuci piring. Tadi itu aku cuci dulu panci magicomnya ya, soalnya mau aku pakai untuk masak nasi. Kebetulan ini udah agak siang ya teman-teman ya, sekitar jam 10-an lebih baru aku masak, karena tadi tuh aku harus beres-beres rumah dulu ya, kayak nyapu dan ngepel gitu teman-teman. Sengaja aku nggak videoin supaya kerjaan aku cepet aja ya. Terus kalau aku videoin takutnya kalian bosan, aktivitas aku cuma nyapu dan ngepel ya. Jadi aku take videonya pas saat aku cuci piring aja teman-teman. Oh ya, kalian pada ngapain nih hari Sabtu ini? Kebetulan di rumah aku Pak suami tuh lagi nggak kerja ya, karena nggak lembur. Dan untuk urusan mengantar anak ke sekolah, alhamdulillah ada Pak suami yang nganterin. Jadi aku fokus ke mengerjakan pekerjaan rumah. Tadi pagi juga aku sempetin untuk nyuci dulu ya teman-teman ya. Terus alhamdulillahnya Pak suami yang bantuin untuk jemur-jemur. Alhamdulillah ya, kalau dia ada di rumah dia mau kok bantu-bantuin untuk urusan rumah tangga. Jadi kita tuh kalau pekerjaan rumah tangga nggak ditumpukan sama satu orang ya teman-teman ya. Jadi saling bantu-membantu supaya kerjaan rumah tangga itu cepat selesai ya. Dan rumah tangga itu kan dikerjakan bersama ya teman-teman ya, karena nggak ditumpukan ke siapa yang harus mengerjakan ini, siapa yang harus mengerjakan ini. Jadi untuk urusan rumah tangga, pekerjaan rumah tangga itu kan kewajiban kita berdua gitu loh. Dan kadang-kadang anak-anak juga aku ikut sertakan juga ya teman-teman ya, untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Biasanya kalau anak-anak itu selesai makan, kadang aku minta tolong untuk langsung cuci piring. Nah sebenarnya itu sebagai pembiasaan mereka ya teman-teman, untuk mereka belajar mengenal pekerjaan rumah tangga gitu ya. Kadang-kadang juga anak-anak masak gitu ya kayak bikin nasi goreng atau rebus mie gitu, tapi kan kompornya aku yang nyalain teman-teman. Insya Allah masih dalam pengawasan. Nah biasanya itu kalau Jasmine itu seneng banget ngebantuin aku dalam hal memasak ya. Kadang dia itu suka banget misalnya ngupasin bawang atau ngulekin sambel. Itu kan sambelnya itu kadang udah aku ulekin sampai setengah halus, nah baru dia yang kerjain gitu teman-teman. Pokoknya aku senang kalau anak-anak itu mau membantu. Jadi kesannya mereka itu nggak berpikiran bahwa semua itu pekerjaan uminya atau pekerjaan abinya gitu. Kalau kalian bagaimana teman-teman? Apakah sama kayak aku membiasakan anaknya untuk mengerjakan pekerjaan rumah dari hal-hal yang ringan dulu ya teman-teman ya. Ya alhamdulillah kita mengajarkan sejak dini ya. Siapa tahu nanti mereka kalau sudah besar atau sudah berkeluarga, mereka itu tidak membebankan semua pekerjaan rumah kepada istrinya teman-teman ya. Insya Allah semoga anak-anak kita bisa sesuai dengan harapan kita ya. Amin ya robbal alamin. Rencananya hari ini aku mau tata-tata dulu dapur aku ya, mau aku beresin dulu tempatnya supaya ada perubahan lah di dapur aku ya teman-teman ya. Biar nggak bosan aja gitu. Paling aku geser-geser sedikit perabotannya, terus ganti posisi, sama mungkin nanti mau aku ganti apa yang harus aku taruh lah di
dekat rak piring ini teman-teman. Rencananya nanti si meja dapur ini kan itu warna hitam ya teman-teman, jadi kayak nggak matching sama warna perabotan aku. Jadi aku pengen tuh beli wallpaper mungkin nanti yang warna putih aja kali ya, supaya masuk aja sama tema rumah aku. Ya doain ya teman-teman ya, aku makeover tipis-tipis dapur aku ini lagi supaya kelihatannya semakin menarik dan aku semakin semangat untuk berada di dapur ini, karena emang dapur ini tuh seperti apa ya, kantornya aku tempat aku kerja sehari-hari, jadi harus aku bikin semenarik mungkin ya supaya aku tuh betah ya teman-teman ya. Doain aja ya teman-teman ya, semoga nanti ada rezekinya sehingga bisa terrealisasikan aku makeover dapur ini, dan aku juga nggak sabar ngelihat hasilnya seperti apa. Tungguin aja next videonya nanti ya teman-teman ya. Aku bakal apa ya, makeover dapur ini tipis-tipis dengan budget yang tipis-tipis juga. Kita usahakan apa yang kita inginkan itu tercapai secara perlahan-lahan ya, tidak langsung brek ya teman-teman ya. Karena kalau langsung brek itu kerasa banget ya, pengeluarannya itu bakal terasa lebih banyak ya. Tapi kalau sedikit demi sedikit itu kan santai gitu ya, jadi nggak membuat kantong kita itu menjadi bolongnya bolong banget. Jadi slowly aja ya, pelan-pelan sambil kita apa ya, berusaha sambil kita menabung juga ya, untuk kita membuat hunian kita itu menjadi apa ya, hunian yang kita impikan gitu loh teman-teman. Nah ini ceritanya aku lagi beresin si rak bumbu ya. Aku tuh salah banget naruh posisi kameranya, jadi tuh kayak belakang aku yang kelihatan. Tapi mau gimana lagi ya, aku udah kadung take video gitu ya teman-teman ya. Aduh maafin ya, ini mah karena udah liar ya, mana keadaan perut aku udah lapar lagi sambil nungguin nasi. Ya ampun, kok malah jadi curhat ya. Nah ini teman-teman, jadi aku naruhin si bumbu-bumbunya itu ya, kayak micin, terasi, sama si garam halusnya itu. Maafin ya teman-teman ya kalau videonya seperti ini. Aku mau dibuang itu kayak sayang banget gitu loh, karena video aku ntar jadi pendek gitu loh teman-teman. Nah awalnya itu aku naruh tempat beras ya, sama si wadah telur di paling pojok itu. Terus kotak yang warna pink 2 itu kan isinya bahan kue ya teman-teman. Nah pas aku angkatin itu, aku kan mau apa, geser posisinya ya, terus aku liatin ternyata di sampingnya itu banyak semut teman-teman. Jadi aku beresin, terus aku pindahin si kotak pink itu di atas kulkas. Nah ini aku lanjut mau lap-lap di bagian oven ya, karena di sini kan berdebu sama ada kecipratan minyak gitu teman-teman. Ya teman-teman, di tempat aku tuh udah nggak pernah turun hujan lagi ya, bener-bener kering kerontang ya. Kalau jam 12 siang itu panas banget. Biasanya aku tuh kalau udah apa ya, antar anak jemput anak sekolah, langsung aku siram-siram halaman depan rumah karena nggak kuat teman-teman, panas banget. Nah ini aku lanjut lagi tadi apa, ngungkep si ayamnya, terus udah mateng, aku mau goreng dulu teman-teman. Tadi juga aku ada apa, bumbuin si ikan nila ya, karena anak aku tuh tadi pesen digorengin ikan nila, tapi aku nggak ada ikan nila ya teman-teman ya. Tadi itu adanya ikan mujair, nggak apa-apa lah ya. Nah yang makan ikan tawar di rumah itu cuman anak-anak aku. Kalau aku sih ikan apa, ikan nila itu masih mau makan ya, sama ikan bandeng ya, itu aku masih mau makan. Tapi kalau ikan emas itu aku kurang suka sama rasanya. Dan kalau suami aku tuh emang bener-bener dia nggak mau makan ikan air tawar ya.
Mungkin karena dia memang anak pantai, jadi sudah terbiasa lidahnya dengan apa ya, ikan laut. Jadi dia kalau dikasih ikan air tawar itu nggak mau, dan di lidah dia itu rasanya masih seperti ada lumpur-lumpurnya teman-teman. Nah ini aku mau bikin sambal ya, jadi aku goreng dulu cabai, bawang sama si tomatnya. Sebelumnya itu setelahnya itu baru aku lanjut goreng si ayamnya biar minyaknya itu nggak kotor ya teman-teman ya, makanya aku gorengin si bumbu sambelnya dulu. Seperti biasa kalau aku goreng-goreng ikan, aku wajib banget pakai si wajan legend ini ya. Umurnya wajan ini udah lama banget teman-teman, semenjak aku pindah di kota ini. Ini adalah wajan pertamaku. Dan aku tuh apa ya, susah banget ngilangin yang item-itemnya itu ya. Udah aku gosok-gosokin, udah aku rendamin pakai baking soda, tapi nggak bisa teman-teman. Kalian punya tips nggak sih buat ngilangin hitam-hitamnya itu? Kayak gimana gitu ngelihatnya, berasa kayak tuh nggak bersih, padahal itu emang udah digosok-gosokin loh. Kalau kalian punya tipsnya, kasih tahu aku teman-teman ya. Bagi ya, mana tahu nanti aku cobain tips dari kalian. Nah teman-teman, ini aku udah ulekin sambalnya ya. Aku tadi udah taruh terasi bakar, kemudian aku taruh micin seperti biasa, garam, dan ini aku taruh sedikit gula merah ya, supaya ada rasa manis-manisnya dikit ya. Jadi ini tuh kayak sambal lalapan Lamongan gitu loh, ala-ala. Cuman yang kurangnya ini tuh jeruknya itu loh teman-teman, jeruk sambalnya gitu. Nah ayamnya udah mateng, ini aku angkat-angkatin dulu ya. Untuk ayamnya sendiri aku goreng 4 potong aja, karena kan nanti aku juga mau goreng ikan. Tadi tuh rencananya aku mau beli kangkung ya teman-teman, mau bikin lalapan ya, aku mau bikin rujak kangkung. Nah kepengennya aku tuh misalnya ada kangkung tadi di kang sayurnya, pengen aku rebus, kemudian aku bikin sambal asam gitu loh teman-teman. Kalau di tempat aku disebutnya sambal begi. Pokoknya rasanya tuh enak mantul teman-teman. Next nanti aku bikin ya kalau aku udah punya si kangkungnya. Tapi bisa juga loh misalnya kalian ganti si kangkungnya itu dengan sayur daun singkong, itu lebih enak banget. Terus kalian makan dengan ikan asin, pokoknya pol banget enaknya. Mertua lewat itu kalian tuh nggak kenal. Pokoknya nanti kalau aku pas bikin makanan itu, aku bakal videoin ya buat kalian. Aku bakal berbagi resepnya buat kalian. Buat kalian yang suka persambelan, wajib banget dicoba ya teman-teman ya. Oke nih teman-teman, ini aku udah makan, porsiku segini aja ya. Makanku sederhana seperti ini teman-teman ya, alhamdulillah, disyukuri ya. Ini bukan pamer ya teman-teman ya, hanya berbagi aja gitu ya. Apa sama ya? Entahlah, pokoknya nggak ada niat pamer. Masa pamer makanan kayak gini aja dipamerin, enggak ya teman-teman ya. Oke teman-teman, makasih ya udah nonton vlog aku. Sampai sini dulu ya teman-teman ya. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Bye bye.